bagaimana kisah 10 tulah itu dikisahkan dalam Alkitab. Pada minggu lalu kita sudah berbicara tentang Tuhan yang berkarya lewat tangan Musa. Dan Tuhan menunjukkan tongkat yang menjadi ular. Kemudian pada pasal yang mendahului tulah itu digambarkan dulu adalah mengenai nenek moyang Musa dan Harun dan bagaimana Musa menghadap Fir'aun, dan pada pasal 7 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi ungkapan akan menjadikan Elohim itu artinya kiasan. Bahwa posisi dari Musa dan posisi daripada Harun. Aku akan mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu sebagai nabimu. Jadi ini merupakan perumpamaan dari pola pengutusan itu. Ada tulisan-tulisan polemik yang kemudian itu untuk mendelegitimasi keilahian Kristus. Dan itu dianggap sebagai perumpamaan. Ada banyak yang seperti itu. Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang keilahian Kristus itu jelas sekali karena dia bicara tentang Kristus yang praeksisten sebagai firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Sementara ungkapan Elohim di sini itu adalah ungkapan perumpamaan. Jadi tentu itu adalah berbeda. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan kemudian menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Kemudian bisa ditandingi oleh ahli-ahli sihir Mesir yang menciptakan, membuat, bukan menciptakan, hal yang mirip, tetapi tongkat-tongkat dari para ahli sihir Mesir itu ditelan oleh tongkat Harun. Artinya apa? Artinya itu kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa dari sesembahan orang Mesir yang posisi perwakilannya, keimamatannya dipegang oleh para ahli sihir tadi. Nah, yang menarik adalah ada ditemukan satu papirus ya, namanya itu Ipuwer papirus. Jadi papirus Ipuwer itu memuat sebuah sajak Mesir kuno yang disebut juga sebagai petuah-petuah dari Ipuwer atau dialog Ipuwer dengan Tuhan semesta. Nah, naskah ini sekarang disimpan di Leiden dan kode naskahnya 1344, dan kemudian dari sana kita bisa melihat sejarah dari penemuan papirus Ipuwer ini. Pertama-tama itu dari koleksi Giovanni Anastasi, seorang konsul Swedia yang pernah bertugas di Mesir, dan itu dibelinya pada tahun 1000. Manuskrip ini menurut dugaan itu berasal dari abad ke-13. Jadi pada sekitar zamannya dinasti ke-19 atau lebih awal lagi. Ya, jadi keberadaan papirus itu tidak untuk membenarkan apakah teori dini atau teori kemudian, tapi karena papirus ini sendiri hanya menceritakan tentang adanya kehebohan dalam masyarakat itu akibat karena wabah penyakit yang luar biasa, yang kemudian oleh para ahli dibandingkan dengan 10 tulah tadi. Dan ini terjemahan yang sudah bisa diikuti di banyak buku ya. Kalau Anda mempelajari tentang sejarah Mesir kuno, itu buku ini banyak sekali sudah beredar. Anda mencari dengan mudah di beberapa website pun itu sudah diterjemahkan ya.
Jadi kira-kira itu digambarkan dalam papirus ini kemiripannya dengan 10 tulah. Tulah di seluruh negeri, darah di mana-mana. Itu di dalam syair atau sajak Ipuwer. Itu sejajar dengan maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Kemudian sungguh sungai menjadi darah tetapi orang minum darinya. Orang merendahkan diri bukan seperti manusia dan haus akan air karena kelangkaan air tadi. Itu sebanding dengan Sungai Nil yang berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil. Di seluruh tanah Mesir karena darah, air menjadi darah. Inilah air kami, inilah kebahagiaan kami. Apakah yang kami lakukan terhadapnya? Semuanya kini menjadi rusak. Dalam Keluaran pasal 7:24, semua orang Mesir menggali-gali di sekitar Sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air dari Sungai Nil. Tidak lagi bisa meminum air dari Sungai Nil. Lalu sesungguhnya gerbang-gerbang, tiang-tiang, dan tembok-tembok semuanya terbakar api. Sebanding dengan Kitab Keluaran pasal 9 ayat 23, guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Kemudian dalam papirus Ipuwer, Mesir hilir menangis. Jadi ada dua bagian, Mesir hulu dan Mesir hilir. Seluruh istana tanpa pemasukan. Jadi hak milik mereka lah gandum, jelai, angsa, dan ikan. Turunlah hujan es. Ya. Api yang berkilat-kilat di tengah hujan es itu terlalu dahsyat. Hujan es menimpa dan membinasakan semua pohon di padang menjadi tumbang. Sesungguhnya bulir-bulir menghilang dari segala sisi. Itu sebanding tanaman rami dan jelai musnah. Jelai yang sedang berbulir dan rami yang sedang berbunga. Sesungguhnya lenyaplah apa yang kemarin terlihat. Tanah itu terlantar dalam kelelahannya, seperti pemotongan tanaman rami. Tidak ada lagi yang hijau di pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh Mesir. Semua tanaman layu dan hati mereka menangis. Ternakmu tidak ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba, semua kena tulah Tuhan, yaitu penyakit sampar yang dahsyat. Sesungguhnya lenyaplah orang yang kemarin terlihat, tanah itu terlantar dalam kelelahan seperti pemotongan tanaman rami. Semua tanaman, hati mereka menangis, ternaknya merintih. Dia ternak ditinggal, tercerai-berai, dan tidak seorang pun yang mengumpulkan mereka. Tanah itu tanpa terang lagi. Ternakmu dan segala yang kau punyai, ini dalam kitab Keluaran, sejajar dengan apa yang dikatakan papirus kuno tadi. Suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggallah hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Dan sesungguhnya anak-anak para pangeran dilemparkan membentur tembok. Sesungguhnya anak-anak para pangeran terbuang di jalan-jalan. Penjara hancur. Orang-orang yang meletakkan saudara laki-lakinya di tanah ada di mana-mana. Terdengar rintian seluruh negeri bercampur dengan ratapan. Sesungguhnya anak-anak para pangeran dilemparkan membentur tembok. Dan seterusnya. Lalu ini bisa dibandingkan dengan deskripsi kitab Keluaran. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di takhta sampai kepada anak sulung orang tawanan. Maksudnya di situ adalah wanita-wanita yang bekerja di depan kilangan, artinya yang bekerja untuk penggilingan gandum yang ada dalam liang tutupan, maksudnya batu kilangan adalah penggilingan gandum, serta segala anak sulung dari hewan. Dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir sebab tidak ada rumah tidak disentuh oleh kematian.
Nah, kemudian dalam papirus itu juga disebutkan terdengar rintihan di seluruh negeri bercampur rata. Api naik sampai ke tempat tinggi, nyalanya membakar semua musuh-musuh negeri. Emas dan lapis, lazuli, perak, batu, melakit, karnelia, dan perunggu dikalungkan di leher budak-budak perempuan. Tuhan dalam Keluaran pasal kitab Taurat itu, Tuhan berjalan dengan mereka pada siang hari dan tiang awan dan menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itu nanti kita bahas ketika kita membahas pasal-pasal berikutnya. Sejajaran antara 10 tulah dalam Alkitab dengan sumber sejarah Mesir kuno. Pada awal penemuan Ipuwer papirus ini memang cukup heboh karena ada banyak ahli-ahli yang tidak mau menghubungkan dengan Alkitab karena kurangnya bukti menurut mereka terhadap kronologi Mesir kuno yang sejajar dengan Alkitab. Dengan penemuan ini ternyata sekalipun tidak bisa ditentukan secara persis tentang urutan-urutan, tapi situasi secara umum terjadinya kegemparan, bencana itu telah dikenang dalam ingatan orang-orang Mesir. Sekalipun mungkin bahwa papirus ini tidak berasal dari zaman yang sama dengan peristiwa yang menjelang kitab Keluaran, tetapi sebagaimana banyak catatan-catatan sejarah itu diabadikan setelah peristiwanya terjadi, tetapi itu tidak mengurangi terjadinya fakta bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci itu bukan nonsen belaka, tetapi itu bisa dibuktikan dengan kesejajarannya pada sumber-sumber berita yang kuno seperti Ipuwer papirus ini. Nah, sekarang yang kedua, kalau kita membaca dalam Alkitab, kitab Taurat ya, kitab Keluaran, hanya disebutkan Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang yang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka, ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing dari mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tapi di sini tidak disebutkan namanya. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 8? Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, kalau saudara memegang secara letter luck dalilnya Martin Luther, sola scriptura, ya, hanya oleh Alkitab, maka pertanyaannya dari mana Paulus mendapatkan informasi tentang nama 2 ahli sihir Mesir itu. Dan itu tidak ada dalam kitab Taurat. Apakah Paulus ngarang-ngarang? Kalau Paulus ngarang-ngarang berarti Paulus menambah-nambahi apa yang tidak ada dalam kitab suci Taurat. Nah, itu maka kita tidak bisa memahami kitab suci dengan segala dinamika penulisannya, bahkan pelestariannya sampai kita itu melewati masa ribuan tahun, dan itu tidak bisa disederhanakan seperti kitab yang turun dari langit, seperti pemahaman orang-orang di luar iman Kristen. Tentu tidak bisa seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita orang Kristen menjawab masalah ini? Dan itu nanti akan dibuktikan bahwa sebenarnya di dalam gereja, dan itu nanti juga sesuai dengan tradisi Yahudi sebetulnya, ada yang dinamakan paradosis apostolik. Paradosis apostolik itu artinya bahwa ajaran yang diterima oleh gereja itu secara tanpa putus sebetulnya memiliki kesinambungan historis dengan para pendahulu kita. Dan ini seperti dikatakan oleh Rasul Paulus misalnya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Itu jelas dikatakan paradosis. Ya, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Jadi ini nanti sesuai dengan apa yang dipahami oleh saudara kita orang Yahudi tentang Taurat lisan dan Taurat tertulis. Seperti Paulus pun mengatakan baik itu ajaran secara lisan maupun ajaran secara tertulis. Nah, namun paradosis atau ajaran lisan ini tidak sama dengan adat istiadat yang tidak memiliki jalur transmisi. Tidak sama dengan adat istiadat nenek moyang, karena itu tidak ada sanad atau mata rantai periwayatan yang bersambung secara utuh. Sementara kalau gereja kan ada. Jadi misalnya Hippolytus menceritakan ada 70 murid dengan nama-namanya. Itu kan Alkitab hanya mengatakan ada 70 murid dalam Injil Lukas pasal 10. Hippolytus bisa menyebutkan bahwa Markus, Lukas itu termasuk 70 murid sekalipun tidak termasuk 12 rasul. Dari mana Hippolytus tahu? Kan Hippolytus itu memiliki mata rantai yang bersambung dari gurunya, yaitu Irenaeus. Irenaeus dari gurunya, yaitu Polikarpus. Polikarpus dari gurunya Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes muridnya Yesus Kristus. Ya, kalau ada istiadat kan tidak punya kesinambungan seperti itu. Nah, kemudian paradosis rasuliah inilah yang di dalam gereja-gereja kuno disebut juga dengan al-muqaddas. Mengikuti leluhur-leluhur iman kita, sebagaimana dulu juga orang Yahudi mengikuti leluhur fisik dan leluhur iman mereka. Nah, perhatikan, Torah itu terdiri dari Torah yang disebut Torah lisan, Torah Sebe'alpeh, dan Torah Sebiktov, Torah yang tertulis. Torah yang tertulis terdiri dari Jadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan di dalam Torah tertulis tidak ada nama Yanes dan Yamres. Nah, ini contoh. Maka kemudian sebagaimana dicontohkan di dalam traktat Pirkei Avot, sekalipun kompilasi jauh setelah zaman Kristen, sehingga kita perlu mengkritisi juga. Tapi pola transmisinya itu mirip dengan apa yang dikatakan dalam zaman Perjanjian Baru tadi. Musa menerima Taurat dari Sinai dan memberikannya kepada Yosua. Yosua memberikannya kepada tua-tua, dan tua-tua memberikannya kepada para nabi kepada seorang yang duduk di Mahkamah Agama, Knesset, Enas Knesset Hagedollah, dan mereka mengatakan bahwa ada 3 fungsi Taurat sebagai bahan pertimbangan hukum, artinya dia sebagai punya nilai yuridis, lalu mendidik murid, punya nilai edukatif dan nilai moral, menjaga atau membuat pagar mengelilingi Taurat. Nah, inilah yang sebetulnya diwarisi oleh orang-orang Kristen, sekalipun kekristenan dan keyahudian itu menempuh jalannya masing-masing sejak akhir abad pertama, yaitu di konsili Yahudi Yamnia sekitar tahun 85 sampai tahun 90. Dan setelah itu orang Yahudi berjalan sendiri yang melahirkan nanti Yahudi Rabbinik dan kemudian Yahudi modern sekarang ini. Tetapi kekristenan dari Yudaisme, bahkan sebelum runtuhnya Bait Allah, ya, tahun 70 Masehi, Rasul Yakobus itu bekerja di lingkungan orang-orang Yahudi. Dan sebelum Konsili Yamnia, orang-orang Nasrani itu diakui sebagai salah satu varian dari Yudaisme. Selain misalnya orang Saduki, orang Farisi, orang Eseni, dan kutukan itu baru terjadi ketika di Konsili Yamnia, di mana yang dikutuk dan dikeluarkan bukan hanya orang Nosrim atau orang Nasrani, tapi mereka-mereka yang dianggap menyimpang oleh para rabi Farisi. Dan sejak saat itu kelompok Saduki itu punah. Karena apa? Bersamaan dengan runtuhnya Bait Allah, maka tidak ada lagi jabatan imam besar yang dipertahankan. Padahal imam besar biasanya adalah yang menguasai institusi Bait Allah. Nah, para rabi sepanjang zaman itu juga memiliki misalnya Gemara. Mengaitkan 2 ahli nujum itu yang terkemuka, namanya Yohanan dan Mamre. Yohanan maksudnya, dan Mamre. Ini kayaknya nama Ibrani, ya. Kemudian
Para rabi sepanjang zaman juga mengatakan hal yang sama. Mulai dari rabi-rabi dari masa kuno sampai rabi abad pertengahan, dari abad ke-11, misalnya Rasi. Rabi Yonatan kata bahwa dua nama penyihir itu adalah Yohana dan Mamre. Ini disebut dalam banyak dokumen, misalnya Maheset Menachot 85a, ya. Lalu dalam Targum misalnya disebutkan selanjutnya dia mengirim dan memanggil semua penyihir Misraim dan memberikan mimpinya kepada mereka. Segera Yanis dan Yambres pada para penyihir membuka mulut mereka dan menjawab Fir'aun, seorang anak yang lahir di kalangan kaum Bani Israel yang tangannya akan dihancurkan seluruh tanah Misraim. Pengutipan Targum Yonatan ini saya lakukan hanya untuk menunjukkan bahwa para rabi dari zaman sebelum Yesus sampai zaman setelah munculnya Islam itu memiliki nama atau menyebut nama dari ahli sihir Fir'aun tadi. Jadi Targum Yonatan itu ditulis setelah zaman Islam. Tetapi nanti kita akan melihat dalam naskah Laut Mati pun itu disebutkan. Misalnya ini. Disebutkan di dalam naskah Laut Mati yang ditemukan di gua keempat, ya, nomor naskahnya 266. Di sana jelas-jelas dikatakan, karena pada zaman dahulu Musa dan Harun bangkit dengan tangan sang patrang, Kimal Fenim Amot Moshe we Ahron Biyat Sar Haurim, tangan sang pangeran terang. Kalau Tuhan Yesus disebut Sar Salum, Raja Damai, ini adalah Raja Terang. Yakim dan membangkitkan Belial, ya, et Yahneh Ahihu. Membangkitkan, dan Belial itu nama penguasa kegelapan dalam naskah-naskah Laut Mati. Membangkitkan Yahneh dan saudara laki-lakinya. Nah, pertanyaannya sekarang namanya apa? Yahneh, Yohanan, atau apa? Kalau kita hanya sekedar utak-atik cocok asal cocok, sebetulnya nama Yanis Yambres itu lebih cocok dengan nama Mesir ketimbang nama Ibrani. Ya, karena nama Mesir misalnya Mose itu Ibrani, tapi asalnya dari Moses. Mo itu air yang mengalir, dan kemudian usis itu artinya yang diambil. Atau ada lagi yang mencari asal-usulnya dari mese, artinya anak. Anak yang diambil dari sungai yang mengalir. Di Ibrani kan justru menjadi Mose. Karena yang menamakan Musa itu adalah putri Fir'aun, maka dia pasti dinamakan dengan nama Mesir. Itu salah satu versi. Kalau kata ganti diri orang, perempuan ketiga itu merujuk kepada putrinya Fir'aun dan bukan kepada ibunya Musa yang menyusui dia. Nah, nama Yanis, Yambres itu justru akhirat S ini lebih cocok dengan nama Mesir. Tapi tidak semudah itu. Karena mirip-miripnya kata, langsung kita simpulkan. Nah, ini justru perjanjian baru cocok dengan nama Mesir. Tidak semudah itu. Itu memerlukan penelitian dari mana nama itu, varian-varian nama itu munculnya tahun berapa. Tapi yang jelas naskah Qumran ini sebelum zaman Kristen. Nah, ini satu contoh bahwa apabila kita membaca Alkitab secara sangat rigid dengan tradisi teks yang baku, seperti dalam tradisi sola scriptura yang itu sebetulnya mula-mula memang hanya ditujukan kepada gereja Katolik di abad pertengahan, kita akan kehilangan banyak sekali data-data sejarah. Nah, ini contoh ya. Jadi artinya kritikan bahwa Paulus dapat nama dari mana? Gampang jawabannya. Saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kita membaca di dalam Pesita, ya, misalnya, Pesita itu menulis Yanis dan Yambres, ya, itu asli dalam Perjanjian Baru, 2 Timotius tadi. Tetapi kemudian di dalam Talmud Yohana dan Mamre. Nah, Yohana itu sebetulnya kan itu nama Ibrani, ya. Nama Ibrani, Yohanan. Kemudian Targum itu lebih mirip dengan Perjanjian Baru, ya, karena
dia munculnya jauh setelah zaman Perjanjian Baru, maka kita tidak bisa memberi bobot terlalu tinggi kepada Targum Yonatan, ya. Kecuali kalau itu sebetulnya kalau untuk kitab Taurat ini kan Targum Pseudo Yonatan. Ya, kecuali kalau kitab Nabi-Nabi itu Targum Yonatan namanya. Misalnya, dan itu merupakan suatu terjemahan orang-orang Yahudi dari baik itu kitab Taurat, misalnya Targum Onkelos, Targum Neofiti, atau kitab Nabi-Nabi, misalnya Targum Yonatan. Sedangkan untuk kitab Taurat yang itu disebut Pseudo, ya, Yonatan. Nah, kalau dua penyihir itu dalam Taurat tanpa nama, apa berarti mereka tak punya nama? Itu seringkali begitu pertanyaannya. Keempat Injil dan Kisah Para Rasul tidak menjelaskan, misalnya eksplisit, siapa penulis dalam empat kitab itu. Karena dalam seluruh pasal dan ayatnya tidak menyebut namanya Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tapi dari mana kita tahu? Dari dokumen Papias, dan Papias itu adalah muridnya Yohanes yang nulis Injil, dan dari fragmen kanon Murator. Toh kita tidak mempersoalkan judulnya, karena gereja sepanjang abad sudah memiliki jalur kesinambungan apostolik yang mengatakan bahwa itu ditulis oleh Papias muridnya Yohanes. Dan kanon Muratori itu ditulis sekitar tahun 170, masih sangat dekat sebagai reaksi dari munculnya bidat Markion. Nah, itu tadi tentang Torah lisan, ya. Kemudian dalam konteks kenegaraan misalnya, kadang-kadang kita membandingkan, ini lagi rame-ramenya siapa itu seorang profesor doktor dalam kajian tata negara itu Rafli Harun mengatakan tentang Pancasila dilahirkan tanggal 18 Agustus. Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni karena konsep awal yang menyebut Pancasila dengan deskripsi secara sangat rinci, ya, di pidato Bung Karno. Kalau kemudian muncul Piagam Jakarta, ya benar itu adalah dinamika. Tapi akhirnya toh sila ketuhanan yang Maha Esa itu diusulkan Bung Hatta dengan mengacu kembali kepada pidato 1 Juni tahun 45. Tetapi pertanyaannya, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita tidak menjumpai kata Pancasila. Kenapa kita percaya itu Pancasila? Karena ada kesinambungan sejarah dari 1 Juni, 22 Juli, sampai kemudian 18 Agustus. Nah, kira-kira perbandingannya seperti itu, saudara-saudara. Nah, kita sekarang lanjut kembali kepada 10 tulah tadi. Ada teori ilmiah yang mencoba menjelaskan 10 tulah Mesir itu, tapi ini hanya sekedar bacaan. Ya, mungkinkah mujizat itu bisa beriringan dengan hukum alam? Ini sekedar bacaan. Tapi kalau peristiwa Eksodus itu terjadi tahun 1446 sebelum Masehi, ada fenomena alam waktu itu yang mengiringi, yaitu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, telah terjadi letusan gunung berapi yang mirip dengan Krakatau gitu. Namanya adalah Gunung Santorini yang sekarang ada di Yunani. Dan beberapa gempa yang menyusul setelah meletusnya Gunung Santorini itu menyebabkan musnahnya sebagian besar dari Pulau Agea. Dan Pulau Agea itu menjadi asal-usul orang-orang Filistin, yaitu Kaftor. Maka dari bencana Santorini itu mungkin saja mereka kemudian banyak yang kemudian mengungsi ke wilayah yang sekarang disebut Eret Israel, tanah Israel itu. Meskipun sebelum itu sejak masa Abraham sudah ada kelompok ini. Kemudian sekitar tahun 1300 sebelum Masehi, Venesia yang menghuni pulau ini hingga tahun 1100 sebelum Masehi, ketika Lakonia mulai menduduki pulau itu dan menamakannya dengan nama baru yaitu Tera. Nah, apakah mungkin, ini satu dugaan cerdik, ya, kalau menjelaskan tentang kisah Keluaran, terus kemudian tulah 10 itu dikaitkan dengan fenomena alam, ya bisa-bisa jadi terjadi. Tuhan bisa menggunakan fenomena alam itu sebagai aib atau mujizat. Bisa saja itu
terjadi. Jadi, dalam planningnya Tuhan kan, ketika kenapa keselamatan itu harus ditunda atau penghukuman harus ditunda karena belum genap sampai genap kedurhakaan, kedurjanaan kaum Amori misalnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu panjang sabar dalam menyelenggarakan kehidupan milik yang diciptakannya itu, sampai kemudian itu selalu berjalan dengan keadilannya. Dan ini menurut dugaan. Jadi ini bisa salah, bisa benar, tetapi artinya bahwa kisah-kisah dalam Alkitab itu jangan mudah untuk kita hakimi dengan kita mengatakan tidak masuk akal. Itu mungkin tidak masuk di akal kita karena mungkin referensi kita yang kurang. Silakan Anda membaca sendiri, banyak sekali catatan-catatan seperti ini, yang buku-buku yang membahas tentang keluaran menurut penanggalan dini. Ya, itu digambarkan tentang bagaimana ketika Sungai Nil itu berwarna merah darah. Ya, apa sebetulnya merah darah itu adalah bagian dari apa yang disebut alga merah yang diakibatkan karena meletusnya gunung itu. Nah, usai gunung Santorini meletus, debu vulkanisnya itu terbawa angin dan jauh sampai ke Sungai Nil. Dan ini mirip sekali ketika terjadi ledakan atau meletusnya Gunung Tambora dan Gunung Krakatau itu, debunya itu sampai membuat gelap di jauh ke negara-negara lain, dan catatan tentang meletusnya Krakatau itu terdokumentasi, debunya sampai bisa dilihat di Eropa. Nah, kemudian debu itu membuat Sungai Nil menjadi kelewat subur sehingga populasi alga merah di sana pun mengalami ledakan dahsyat. Populasi alga merah ini karena kelewat banyaknya, sebagian besar mati dengan sendirinya ketika menghasilkan gas amoniak. Gas ini yang menyebabkan hewan-hewan di sungai juga ikut mati. Nah, ini salah satu pemikiran. Nah, tidak harus Anda percaya, tetapi artinya bahwa ada banyak penjelasan yang bisa menguraikan kenapa itu air menjadi darah. Sekalipun ini bukan satu-satunya jawaban, namanya juga hipotesis, kan bisa-bisa saja. Kemudian yang kedua, setelah air itu menjadi dam, majim menjadi dam, menjadi darah, itu kemudian disebut lagi tulah yang kedua, yaitu katak, munculnya kodok-kodok itu ya. Itu coba juga dijelaskan secara secara ilmiah ya. Tentu mujizat itu kan terjadi di luar akal ya. Artinya supranatural. Tetapi kadang-kadang Tuhan juga bisa menggunakan hal natural. Semuanya berjalan, baik yang natural maupun yang itu adalah dalam genggaman kuasa Tuhan kok. Jadi tidak ada salahnya juga kalau kita mengartikan seperti itu. Nah, pada waktu mujizat pertama air menjadi darah itu, ahli sihir Mesir juga bisa menandingi. Bisa menandingi, tapi kira-kira bagi fenomena alam seperti alga merah tadi misalnya, ini yang menolak kemungkinan itu. Bagaimana itu bisa mendadak muncul? Kan begitu kan? Kalau tentang ahli sihir Mesir itu karena sihir kan. Sihir itu kan hanya tampaknya, tetapi tidak benar-benar membuat itu nyata. Itulah keterbatasan setan, karena setan tidak mungkin bisa mencipta. Dia hanya bisa membuat yang menyerupai, yaitu sihir. Pernah saya diskusi sama orang saksi Yehova. Ketika saya mengatakan, kalau kamu katakan Yesus itu firman Allah dan firman Allah itu ciptaan. Sekali lagi, firman Allah ini maksudnya bukan efek dari firman. Gunung, laut, dan seisinya memang diciptakan oleh firman. Tetapi dalam Alkitab, Yesus bukan akibat firman Allah, tetapi dia adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa firman Allah yang praeksisten, sebelum datangnya ke dunia itu, tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Misalnya. Maka Yesus bukan akibat dari firman Allah. Sehingga gunung, laut, dan seisinya termasuk kambing, kucing itu juga firman. Bukan itu
cara pikir yang salah. Kita membaca teks mesti harus jujur, ya. Maka firman di situ maksudnya bukan sekedar ucapan verbal, tetapi artinya adalah hikmat Allah, mimra dari Allah. Mimra itu firman kreatif, ya, yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu berdiam dalam wujud Allah yang kekal bersama dengan firman-Nya. Itulah maknanya Allah Tritunggal. Nah, seperti itu. Nah, sementara orang saksi Yehova mengatakan itu Yesus hanya membantu menciptakan. Lalu cara membantunya bagaimana? Karena ciptaan itu tidak mungkin bisa membantu Sang Pencipta. Berarti kalau kamu mengatakan Yesus itu makhluk perdana kemudian membantu Allah menciptakan, ada dua hal yang harus kamu simpulkan. Berarti Allah tergantung dengan ciptaannya, itu tidak masuk akal. Yang kedua, terus cara membantunya bagaimana? Ciptaan itu artinya pernah tidak ada, lalu diadakan dari tidak ada menjadi ada. Lah kalau Allah menciptakan langit bumi ini dari tidak ada menjadi ada, sementara Yesus itu pernah tidak ada, seperti pemahaman kaum Unitarian dan Saksi Yehova yang baru muncul abad-abad belakangan ini, ya makanya saya katakan, terus mau orang Kristen debat dengan mereka, ya enggak usah itu karena enggak imbang, karena gereja yang sudah berusia 2000 tahun masa ngeladeni orang yang muncul baru tahun 1931. Itu munculnya Saksi Yehova itu kan melembagakan diri itu kan tahun 1931. Lalu ada kelompok Unitarian, itu kelompok-kelompok yang muncul di abad 17-18. Dan itu punya urusan sejarah yang panjang. Maka sebetulnya kalau menurut saya ya, enggak usah itu, biar saja kelihatan sendiri mutu pemikirannya seperti apa. Karena kalau kita berlogika secara historis, tentu harus sambung data-datanya. Tidak bisa itu yang namanya Targum Yonatan dari abad ke-8 Masehi kemudian disamakan dengan sumbernya Dead Sea Scroll dari tahun-tahun sebelum Masehi. Tidak bisa rabbinik dari abad 11 itu kemudian mematahkan dokumen-dokumen dari abad kedua sebelum Masehi. Maka percayalah kepada prasasti ketimbang kepada Rabi Rasi di abad ke-11 setelah Masehi. Gitu loh pola pikirnya. Dan Anda mau belajar sejarah gimana pun akan seperti itu. Derajat dari informasi yang muncul dari serat-serat Babat misalnya, yang ditulis pada abad 19, abad 18, seindah apapun tata bahasanya, seindah apapun ditembangkan dalam tembang-tembang Jawa, mocopat yang indah, tapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan prasasti yang ditandatangani langsung oleh Gajah Mada di zaman Majapahit, misalnya prasasti Walandit misalnya. Itu jelas ada sebut namanya Pumada, yaitu Gajah Mada. Tidak bisa gitu loh. Ini cara membaca sejarah. Jadi ketika saya menyampaikan ada semacam kemiripan antara Ipuwer Papirus dengan keterangan Alkitab, ini sama-sama tuanya. Tidak bisa Anda bantah dengan Rabi Rambam dari abad pertengahan, itu tidak bisa. Karena apa? Ya tidak ilmiah memang gitu. Kemudian para ahli sihir tadi bisa menandingi karena itu hanya tampaknya kelihatan seperti ular. Tapi pada akhirnya apa? Tongkat-tongkat ahli sihir itu ditelan oleh tongkatnya Harun. Jadi artinya kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa alam manapun yang ditumpangi oleh kekuatan jahat setan. Kemudian yang kedua itu adalah tulah munculnya kata-kata, ya. Nah, kata-kata itu akibat tercemarnya air oleh alga tadi, menurut penjelasan natural tadi, Nil tidak bisa lagi ditempati, ikan-ikan mati, kodok-kodok keluar mencari habitat baru, terjadinya ledakan populasi kodok di darat, dan ketika menyebar di wilayah gurun, maka kata-kata itu mati secara massal. Kalau penjelasan ini bisa melengkapi, bisa-bisa saja. Tetapi itu tidak mengurangi kuasa kreatif Tuhan yang menggunakan tongkat dari sang nabinya tadi untuk membuat mujizat. Jadi tidak harus terlalu dipertentangkan secara diametral, tetapi itu saling melengkapi.
Karena pembahasaan kitab suci tentu berbeda dengan apa yang tertulis dalam fenomena alam. Kemudian pada saat Tuhan menyuruh Musa untuk membuat mukjizat kedua tadi, para ahli sihir tadi juga membuat kata-kata itu bermunculan. Tapi sekali lagi itu tampaknya itu adalah sihir, ya. Kemudian Fir'aun minta supaya kata-kata itu dijauhkan, dan ahli sihir bisa membuat tadi, tetapi kemudian Musa berdoa, maka benar Tuhan mengabulkannya, kata-kata itu kemudian hilang. Setelah lega karena tidak ada fenomena seperti itu, maka Fir'aun kembali mengeraskan hatinya. Lalu, yang ketiga, yaitu tulah ketiga, yaitu lalat pikat. Tulah ketiga, yaitu nyamuk. Nyamuk itu bahasa Ibrani kinim. Matinya sejumlah besar kodok tadi menyebabkan populasi serangga sehingga nyamuk meningkat tajam. Wabah serangga memasuki kota tempat tinggal penduduk Mesir, tapi dikecualikan dengan orang Israel. Kemudian tulah keempat, ya, pada tulah ketiga tulah ketiga nyamuk itu segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh Mesir. Tapi di sini ahli-ahli sihir tidak bisa membuat tandingannya ketika dari tanah itu kemudian muncul nyamuk-nyamuk tadi. Dia tidak bisa membuat tandingannya. Bahkan ahli-ahli sihir itu di dalam pasal 8 ayat 18 dia mengakui ini adalah tangan Allah. Jadi artinya mengakui superioritas yang disembah Bani Israel dibandingkan dengan dewa-dewa yang mereka puja. Kemudian tulah keempat itu lalat pikat, ya, arof. Dalam tulah yang keempat seperti nyamuk, karena kodok sebagai predator alami, serangga pun mati. Populasi lalat pikat, lalat penghisap darah itu meningkat secara tajam. Ini penjelasan secara alami. Tapi penjelasan secara miracle, secara mujizat, itu bisa muncul tiba-tiba. Jadi artinya, maka saya berikan judul, apakah mungkin mujizat itu bisa berjalan beriringan dengan hukum alam? Kalau secara pemikiran teologis ya tentu bisa, karena baik alam itu maupun itu kodrati atau adi kodrati, semua. Maka Tuhan dikatakan yang menciptakan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, kalau diaplikasikan dalam konteks mujizat ya kira-kira seperti itu. Kemudian pada tulah berikutnya adalah penyakit sampar pada ternak. Ya. Jadi penjelasan ilmiahnya, meningkatnya wabah serangga-serangga yang menghisap darah seperti lalat pikat menyebabkan munculnya wabah penyakit pada ternak. Tapi di situ menarik, Gosen, tempat yang dihuni oleh bangsa Israel, dikecualikan dari wabah lalat pikat tadi. Kemudian kisah yang menarik di sini dalam pasal 8 ayat 25. Fir'aun seolah-olah merasa mau kompromi lah dengan Musa, mau ditahan itu apa? Yaitu orang-orang Israel yang menjadi pekerja rodi di Mesir itu, dan apabila anak-anak mereka dibawa juga untuk pergi, maka Mesir akan kehilangan sumber daya manusia yang luar biasa yang mereka gunakan jauh sebelum masa Fir'aun penindas ini. Itu. Lalu dia mengatakan, pergilah, persembahkanlah kepada Tuhan Allah yang kamu sembah di negeri ini. Tetapi dalam pasal 8:26 Musa mengatakan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Negeri ini akan marah karena di Mesir lembu itu disembah sebagai personifikasi dari dewa, ya. Kemudian Fir'aun berharap kepada Musa, berdoalah untuk aku, ya. Akhirnya ketika lalat pikat ini reda karena doa Musa, kembali lagi dalam pasal 8:32 Fir'aun mengeraskan hati lagi. Kemudian pada tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak.
Secara alamiah bisa dijelaskan meningkatnya wabah serangga-serangga yang menghisap darah seperti lalat pikat menyebabkan munculnya wabah penyakit ternak. Kemudian ternak-ternak Mesir mati pada saat itu. Ini disebutkan dalam Alkitab pasal 9 mulai ayat 1 sampai ayat 7. Tapi ternak-ternaknya orang Israel tetap hidup. Tetapi sekali lagi Fir'aun tetap mengeraskan diri. Kemudian pada tulah yang keenam itu adalah wabah atau barah atau bisul. Sama dengan sampar pada ternak, hewan-hewan yang penghisap darah itu memindahkan penyakit dari hewan-hewan ternak serta orang-orang menjadi sakit. Meningkatnya orang-orang yang sakit memudahkan penularan penyakit yang sulit diobati hingga telah menyebabkan kematian. Kalau ini dijelaskan hanya fenomena alam, tentu tidak begitu mudah ya, begitu mengacungkan tongkatnya langsung terjadi peristiwa itu tentu mukjizat. Tetapi mukjizat itu bukan sama sekali sesuatu yang bisa terlepas dari hukum alam, sekalipun itu supra alami, di atas alam, kira-kira seperti itu. Kemudian tulah yang ketujuh ya, tulah yang ketujuh itu adalah hujan es yang bercampur api. Barat. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Nah, ada penjelasan tadi yang banyak dikutip oleh para ahli itu. Saat meletus itu Gunung Santorini menyeburkan sejumlah besar gas sulfur dan debu vulkanik dalam jumlah yang amat besar ke udara. Material-material dari gunung berapi itu kemudian ikut mempengaruhi iklim setempat, sehingga menimbulkan fenomena cuaca aneh seperti hujan es. Hujan es itu berbentuk karena adanya tekanan udara yang sangat kuat, sehingga titik-titik air di udara membentuk bungkahan-bungkahan es yang kemudian jatuh ke bumi. Tekanan udara itu berasal di tekanan uap gunung berapi, gesekan debu-debu vulkanik di udara yang menyebabkan munculnya kilatan listrik di udara yang tampak seperti api. Ini jawaban secara natural. Tetapi sekali lagi, tetap bahwa natural atau tidak natural itu tidak bisa dipertentangkan karena Tuhan itu pencipta yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Artinya mukjizat itu pada wilayah yang tidak kelihatan, yang supranatural. Yang natural itu tentu karena Tuhan menciptakan hukum alam. Kalau kadang-kadang Tuhan melanggar hukum alam itu demi menampakkan mukjizatnya, yaitu haknya Tuhan, kita tidak bisa campur tangan. Yang jelas kita tidak boleh mengatakan bahwa mukjizat tidak masuk akal. Tangan dengan hukum alam. Nah, memang hukum alam yang menciptakan siapa? Ya Tuhan. Maka kalau Tuhan mau menjadikan hukum alam itu sementara waktu tidak normal, yaitu urusannya Tuhan yang menciptakan. Seperti kalau saya menulis sebuah buku. Normalnya buku harus diurus ISBN-nya, caranya begini. Kalau sudah diurus boleh beredar. Kalau misalnya saya lakukan ada revisi, itu kan hak saya yang menulis buku. Seperti itu gambaran yang tidak selalu sama, tetapi mirip. Artinya otoritas dari pemegang kekuasaan itu, ya kalau dalam konteks alam semesta ya Tuhan. Kemudian pada tulah ke-8 ini yaitu yaitu belalang, di mana itu secara alamiah dikatakan mematikan secara massal kodok atau katak, dan tulah kedua itu menyebabkan populasi belalang itu melonjak drastis. Itu bisa-bisa saja dijelaskan seperti itu. Di dalam Keluaran pasal 10-17, Fir'aun minta ampun dari sini. Dia minta ampun, dia tobat. Dan dia minta supaya belalang itu segera dihilangkan dari negerinya. Tetapi sekali lagi, dikeraskan hati Fir'aun itu sehingga dia tidak membiarkan bangsa Israel pergi, sampai kemudian tulah ke-9, yaitu gelap gulita, kosek. Ya. Wabah belalang yang amat besar menyebabkan matahari menjadi seperti tertutup. Ini penjelasan alamiah. Para ahli juga berpikir pada saat bersamaan terjadi gerhana atau badai pasir raksasa, sehingga wilayah tersebut menjadi gelap. Sampai hari ini pun, kalau Anda hidup ya di lingkungan Mesir itu kan ada yang separuh itu sungai Nil yang subur, tapi separuh itu adalah padang belantara, padang gurun. Maka di Timur Tengah itu biasanya rumah-rumah itu kan catnya selalu
warna kecoklatan karena itu menyamakan dengan warna badai gurun. Kalau badai gurun itu sudah melanda, itu memang gelap pekat luar biasa. Nah, tapi apakah gelap pekatnya waktu itu hanya karena badai gurun atau karena apa? Yang jelas kita percaya pasti ada yang melampaui dari gejala normal ini. Tetapi itu bisa dijelaskan dengan perbandingan ketika terjadi badai gurun. Makanya orang-orang di Timur Tengah kan selalu memakai penutup kepala itu karena untuk menghalau badai gurun. Kemudian baru ketika Tuhan sudah memberikan pelajaran yang luar biasa sabarnya sampai 9 kali tulah tadi, ternyata Fir'aun tetap saja mengeraskan hatinya, maka yang terakhir itu yang paling dahsyat, yaitu kematian anak-anak sulung. Dikorot anak-anak sulung. Itu adalah simbol, bukan simbol saja, tetapi simbol dan memiliki implikasi yuridis kemasyarakatan yang besar. Budaya Timur Tengah anak sulung itu selalu menjadi penerus generasi, ya. Maka dicoba untuk digambarkan secara alamiah. Jika muncul kematian massal, mengapa yang mati hanya anak sulung? Ya, ada yang mengartikan itu kalau dalam penelitian arkeologi orang Mesir kuno itu anak-anak sulung itu karena dia bertanggung jawab pada saudaranya yang lain, biasanya dia tidurnya berada di bawah dan itu dekat dengan pintu. Maka di situ ketika wabah itu masuk, tentu masuk mengenai yang paling dapat dijangkau lebih dulu. Sekali lagi, ini adalah jawaban saintifik. Tetapi mujizat selalu melampaui itu. Ya. Dan yang kedua, kenapa yang mati cuma anak-anak sulung orang Mesir, Israel tidak? Karena ya Israel sudah dipersiapkan. Dan ketika Tuhan menyiapkan itu untuk menyelamatkan umatnya, ini tidak usah dibantah. Tetapi ada orang yang meneliti. Mereka disuruh makan roti tidak beragi, itu juga mengandung pelajaran bagi Israel agar tidak mudah dia terkontaminasi dengan wabah penyakit tadi. Yaitu penjelasan-penjelasan yang bisa saja itu untuk menjelaskan fenomena naturalnya, tetapi tetap di atas semua yang natural itu ada sesuatu yang supranatural yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara alamiah. Kemudian yang terakhir ini adalah kenapa Tuhan itu membuat membuat bala atau tulah itu dengan misalnya katak, dengan misalnya nyamuk, dengan misalnya lalat pikat, binatang ternak. Kenapa? Karena ini kaitannya sebetulnya Tuhan sedang mendidik bangsa Israel, tetapi juga menyatakan kuasanya kepada bangsa Mesir. Karena seluruh yang Tuhan izinkan terjadi di tanah Mesir itu sebetulnya berkaitan erat dengan dewa-dewa mereka. Misalnya darah. Banyak dewa Mesir yang dihubungkan dengan sungai Nil. Misalnya Hapi. Hapi itu roh dari sungai Nil katanya. Kum yang agung dianggap sebagai penjaga sumber daya alam di sungai itu. Dan juga dipercaya sebagai pencipta manusia. Orang Mesir percaya bahwa sungai Nil adalah aliran darah Osiris. Jadi seolah-olah Tuhan mengatakan Nil itu adalah kehidupan orang Mesir. Jadi dia yang dihantam lebih dulu. Ya, inilah darahnya Osiris yang mengalir dari sungai Nil. Apakah Osiris bisa menolong kalian? Kira-kira seperti itu. Yang kedua, kata. Dewi Heket itu digambarkan seperti seekor kata. Suaminya namanya Kaum, simbol kebangkitan orang mati. Dan juga simbol kesuburan. Ya, yang melahirkan anak-anak. Ya, dengan rahim yang subur. Itu digambarkan dengan gambar kata. Anda bisa browsing di internet, tulis saja misalnya Heket, ya, itu sebagai goddess Dewi. Itu nanti kan muncul gambar kata itu, ya. Kemudian nyamuk itu berkaitan dengan dewa tanah, yaitu Geb. Karena nyamuk itu berasal dari debu tanah.
Nah, makanya kemudian ketika Tuhan mendatangkan nyamuk itu dari debu tanah, itu menunjukkan ternyata dewa mereka tidak bisa mencegah itu. Artinya bahwa kuasa Tuhan melampaui kuasa dari kuasa-kuasa alam yang didewakan oleh orang Mesir itu. Lalat pikat itu berkaitan dengan seorang sembahan bangsa Mesir yang disebut Otkit, ya, yang mewujudkan diri dalam bentuk lalat pikat. Dan itu benar-benar diperagakan, dipertunjukkan sekaligus sebagai pelajaran bagi orang Mesir bahwa Allah Israel itu kuasanya melampaui dari para dewa-dewi yang disembah dalam agama pagan dari para Fir'aun itu. Kemudian hewan-hewan ternak digambarkan Hathor adalah dewa yang bermanifestasi dalam bentuk kerbau dan sapi keramat. Makanya tadi sebetulnya Musa itu kan orang yang sebetulnya ya toleran juga kan, dia punya hikmat ya, artinya seorang beradab itu meskipun dia berbeda pendapat, tetapi tetap menghargai hak orang lain untuk memilih sendiri jalannya. Terbukti bahwa ketika silakan kamu menyembah Tuhan Allah Israel itu di bumi ini, di tanah ini. Oh tidak, nanti bangsa ini akan ngamuk kepada saya. Karena Musa tahu bahwa dalam sistem penyembahan orang Mesir, Hathor itu manifestasinya dalam bentuk kerbau yang keramat. Bukankah ini mirip ketika Sunan Kudus di Kudus itu menghormati sapi sebagai yang simbol dari kendaraan Siwa. Tetapi artinya bahwa para wali Songo waktu itu juga tidak menyembah sapi, tetapi bisa menghormati. Yang kedua juga karena urusan strategi Islamisasi. Ya kalau kita lihat sikapnya Musa itu kan kelihatan bahwa dia dalam diplomasi dia melunak, tetapi di dalam tindakan dia tegas. Ini menjadi contoh bagaimana kira-kira orang Kristen itu tidak selalu harus mudah untuk bersikap hitam putih, tidak. Perhatikan kalau kita lihat sejarah Mesir, Yusuf tidak diceritakan mengganti nama istrinya, sekalipun nama istrinya mengandung nama dewa, karena itu kan bisa dilakukan pemaknaan ulang atas simbol-simbol yang sesungguhnya dulunya pagan. Bukankah nama-nama bulan kita dalam bahasa Inggris itu juga terkait dengan nama-nama dewa? Tapi ketika kita mengucapkan itu sekarang sudah mengalami demitologisasi. Ya. Begitu juga nama-nama anak-anak kita ya. Ada orang bernama misalnya Chandrawati. Chandra itu kan Dewi Bulan. Ada orang yang bernama misalnya Suryawan ya. Surya itu dewa matahari. Ada yang namanya Bagaskara ya. Ada yang namanya Pertiwi Dewi Bumi. Ini tidak perlu ada orang Jawa harus rame-rame mengganti nama Pertiwi menjadi misalnya nama Ibrani Eret, tidak perlu lah itu. Ganti Eret malah diseret nanti. Kadang-kadang kita ini karena miskin referensi kadang-kadang maka kita selalu kalah dalam diplomasi. Kemudian hewan-hewan ternak, Hathor tadi adalah dewa yang bermanifestasi dalam bentuk sapi keramat. Tulah ini mau ditujukan juga kepada kaum dewa biri-biri, dewa domba, dan pada Bast atau Bastid itu adalah dewa kucing. Jadi kalau Anda pergi ke Mesir ya, kucing itu besar-besar, lebih besar dari anggora. Itu kucing liar itu. Ketika pertama-tama saya hidup di Mesir dalam waktu lama, waktu saya studi itu, selalu melihat kucing besar itu di perumahan kita itu. Nah, itu bukan anggora, saya bilang itu kucing lokal, saya bilang. Tapi ya itu, yang seperti itu cenderung kemudian didewakan pada masa kuno. Dan ketika keluarga Kudus memasuki tanah Mesir juga, Tuhan melewatkan mereka pada penyembahan dewa kucing itu. Maka ada Tel Basta, kota itu yang dilewati oleh keluarga Kudus. Lalu Bara atau penyakit sampar tadi. Dewi yang berkepala singa yang memiliki kekuatan untuk menciptakan wabah katanya. Namanya Sekhmet. Dewi berkepala Cina yang memiliki kekuatan menciptakan wabah. Nyatanya dia tidak bisa menghentikan wabah.
yang diciptakan oleh Tuhan sembahan Israel. Kemudian Serapis, dewa penyembuhan. Nah, Serapis ini tidak hanya dikenal di Mesir. Kalau Anda pergi ke Petra ya, Petra itu yang menjadi didiami oleh suku-suku Nabatean. Di sana itu dewa-dewa Yunani, dewa Mesir, dewa Roma itu disatukan. Makanya di sana juga ada Serapis dalam konteks penyembahan, dewa penyembuhan tadi. Lalu ada Imhotep, seorang manusia yang didewakan, yang dipercaya oleh dewanya untuk mengurus obat-obatan dan penjaga ilmu kesembuhan. Jadi artinya dia yang menjaga agar ilmu itu terus ditularkan kepada bangsa Mesir agar mereka bisa menyembuhkan dirinya ketika terjadi wabah penyakit. Nyatanya ketika wabah itu melanda mereka, dewa-dewa juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Kemudian hujan es. Kita mengenal juga namanya Nut, itu adalah Dewi Langit. Tulah itu mempermalukan Dewi Nut, sembahan orang Mesir, istrinya Geb, dewa bumi. Dan Nut adalah ibu dari pancadewa, dewa-dewa yang utama, yaitu Osiris, Hathor, Set, Isis, dan Neptis. Jadi semua kisah tentang tulah itu memiliki makna untuk pelajaran bagi orang Israel dan menunjukkan kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah orang-orang Mesir. Nah, makanya dalam Alkitab pasal 12 nanti belum kita bahas sekarang, itu jelas-jelas dikatakan ya, dan kepada semua dewa di Mesir, ube kol Elohim Misrayim, Elohim Misrayim. Elohim ya, bukan Elohim itu ya. Elohim Allah ya, Elohim dewa-dewa orang Mesir lebih pas itulah. Aku akan menjatuhkan hukuman dan akulah Tuhan ya. Aku akan menjatuhkan hukuman Syekh Sepatim Ani Adonai. Akulah Tuhan. Dan itu tampak dari seluruh kisah yang kita baca tentang 10 tulah tadi. Kemudian tulah ke-8, belalang ya. Dewi gandum itu namanya Nepri. Ermunet, dewa kelahiran. Termutis sebagai dewa kesuburan. Dan Set, dewa panen. Dewa dan dewi ini berkaitan. Ternyata tidak bisa melawan datangnya belalang yang merusak gandum mereka, pertanian mereka, kesuburan mereka menjadi layu, panen mereka tidak pernah mereka dapat. Itu artinya bahwa kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa-kuasa alam yang didewakan itu. Kemudian gelap gulita. Nah, ini yang paling puncak. Dalam bahasa Ibrani disebut hosek, dan itu kata umum artinya ya. Baik itu secara mitologis ya, tapi baik secara mitologis maupun secara astronomis biasa. Misalnya Kejadian pasal 1 ayat 2 Wahosek alpenetehom, itu artinya kegelapan ya, dan itu menutupi Tehom. Tehom itu samudra raya. Di dalam mitologi Babel, Tehom itu adalah dewa Tiamat. Sejajar dengan kata Tiamat itu sejajar dengan Tehom. Nah, kata Hosek ini maknanya lebih umum dalam makna kegelapan pada umumnya. Tetapi di sini kegelapan itu menyindir sebetulnya Amon-Ra. Nah, kita melihat ketika kita berbicara tentang masa pra-Musa, ya, itu pemujaan terhadap Ra itu sudah tinggi sekali. Maka belum tentu Musa itu hidup pada masa Fir'aun Ramses, gara-gara ada kota namanya Pi-Rameses. Sebab pemujaan Dewa Ra itu sudah dikenal sebelum zaman Musa, sehingga zamannya Yusuf itu disebutkan tanah Ramses. Dan tanah Ramses itu memang ada pemujaan terhadap Ra. Dan Ra itu dewa yang sangat menonjol, yang kemudian pada Ramses kedua, raja terbesar dari penyembah Ra itu, kemudian membangun kembali kota Ramses yang sebelumnya tanah Ramses sudah ada. Nah, Amon-Ra dan Amon-Re, atau nama Re atau Ra itu sama. Nah, sekali lagi saya katakan, Yusuf juga tidak mengganti nama mertuanya, Potiphera, padahal Ra-nya itu berkaitan dengan nama dewa.
Makanya orang-orang Kristen jangan takutlah dengan mitologi, sebab kita harus lebih kreatif untuk mengelola bahasa budaya itu dalam konteks yang lebih menunjukkan kita ini bisa menciptakan peradaban, bukan sekedar dipengaruhi oleh peradaban yang sebelumnya ada. Nah, Re itu adalah dewa Mesir yang utama, dan dia adalah juga dewa matahari. Istrinya namanya Mut, tapi bukan Mutmainah. Mutmainah ibu saya itu. Ratu para dewa, dan Kun itu adalah dewa bulan. Horus dewa terang yang berasal dari sang matahari, lalu Petah sebagai pencipta matahari, bulan, dan bumi. Makanya ada Fir'aun yang namanya Mernep Petah, ya, Merne Petah atau Meren Petah. Karena Petah itu dewa pencipta matahari. Dengan gelap gulita jelas merupakan serangan langsung terhadap Fir'aun yang mereka puja adalah dewa Ra, yang sesungguhnya dewa matahari, tapi kenapa tidak bisa menghalau kegelapan dengan sinarnya. Dan yang terakhir itu adalah kematian anak-anak sulung. Dalam kitab Keluaran pasal 11:5 digambarkan bahwa tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, termasuk anak sulung Fir'aun yang di atas takhta. Kemudian anak sulung dari budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, artinya yang menggiling gandum, hingga anak-anak sulung ternak mereka. Ini suatu hukuman yang luar biasa, karena dengan itu Tuhan akan menyatakan kuasanya bukan hanya anak sulung dari hamba-hamba atau budak yang sedang bekerja di depan batu kilangan untuk menggiling gandum. Artinya harapan mulai dari rakyat yang paling kecil itu habis, sampai kepada anak sulung Fir'aun yang sesungguhnya anak sulung itu akan mengganti takhta. Dan nanti ketika kita bicara tentang Keluaran, nah ternyata yang memerintah setelah Amenhotep kedua itu bukan anaknya, tetapi orang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa anaknya Amenhotep II memang mati ketika terjadinya kematian anak sulung ini. Tetapi itu nanti kita bahas, belum sekarang, minggu depan mungkin kita bahas ketika kita akan bicara tentang masalah keluaran dari tanah Mesir. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk presentasi ini. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum B'Shem Hamashiach.